Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil observasi saya, yaitu terkait dengan tes minat dan bakat. Yang pertama itu ada tes minat yang menggunakan tes angket yang berjumlah 40 item. Soalnya ada 40 item. Ini ada kisi-kisi dari nomor 1 sampai 40. Ini hasil observasi. Lanjut, hasil observasi yang didapat nilai rata-rata sejumlah 127 dan simpangan bagus jumlah 17. Lanjut. Nah, di sini persentase yang didapat dari hasil observasi baik sekali 0 baik ada 9 orang, cukup ada 7 orang, kurang 3 orang, kurang sekali 2 orang, yang berarti kesimpulannya terdiri dari 9 orang yang terkategori baik. Nah, berdasarkan tabel di atas bahwa kategori jadi sekali 0 orang berdasarkan bujur angkat yang bisa dilampirkan. Kategori ini mensyaratkan siswa memiliki tingkat minat atau perhatian, antusiasme dan keterlibatan yang sangat tinggi terhadap belajar. Nah, tetapi kondisi tidak tercapai karena proses belajar yang berlangsung masih bersifat konvensional atau masih terpusat pada guru yang kurang memberikan pengalaman belajar yang menarik sehingga motivasi belajar siswa belum berkembang secara maksimal. Nah, pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bardas yang dimana menyatakan bahwa belajar di sekolah lebih cenderung bersifat pada guru dapat berdampak pada penurunan minat siswa dan keterlibatan siswa sehingga motivasi belajar siswa belum berkembang secara maksimal. Selanjutnya ada kategori baik yang juga 9 orang. Sebagian besar siswa berada pada kategori baik yang menunjukkan bahwa siswa telah memiliki minat dan motivasi belajar yang cukup positif. Nah, berdasarkan jawaban kuesioner, siswa pada kategori ini cenderung menyatakan setuju terhadap pernyataan kuesioner mengenai ketertarikan, perhatian dan partisipasi dalam pembelajaran. Nah, pernyataan ini diperkuat oleh Elvira Jumbo 3 yang menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar seorang siswa. Nah, motivasi merupakan salah satu tujuan pembelajaran. Tanpa motivasi siswa tidak dapat mencapai tujuan. Nah, karena itu setiap individu harus memiliki motivasi untuk belajar. Nah, kenapa kategori ini dapat mendominasi dalam hasil ini? Karena motivasi oleh siswa tergolong tinggi untuk belajar dan siswa memiliki motivasi untuk belajar terkait dengan pembelajaran bola voli. Lanjut, cukup 7 orang atau juga 33%. Siswa yang berada pada kategori cukup memperoleh skor sedang karena menunjukkan motivasi belajar yang belum stabil. Berdasarkan instrumen, siswa pada kategori ini memberikan jawaban ragu-ragu atau setuju pada beberapa indikator seperti kesenangan mengikuti pembelajaran dan keinginan untuk berpartisipasi aktif. Nah, hal ini menandakan bahwa siswa mengikuti pembelajaran lebih karena kewajiban akademik. Pernyataan ini didukung oleh Sinaga dan Yunilisa 2004 menyatakan bahwa banyak siswa merasa bahwa kegiatan belajar hanya sekedar kewajiban, bukan kebutuhan atau sesuatu yang menyenangkan. Nah, kenapa 7 orang siswa atau 33% ini mendapatkan skor 37? Karena 7 siswa tersebut merasa bahwa pembelajaran itu hanya sekedar kewajiban, bukan untuk menyenangkan atau menjadi kebutuhan yang lebih pada siswa tersebut. Ada 3 orang siswa yang termasuk dalam kategori kurang menunjukkan rendahnya motivasi belajar. Berdasarkan hasil kuesioner, siswa dalam kategori ini cenderung memberikan jawaban tidak setuju pada indikator minat, perhatian dan keterlibatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang berlangsung belum mampu menarik perhatian siswa secara optimal, sehingga mereka kurang berpartisipasi aktif dan tidak menunjukkan antusiasme dalam pembelajaran bola voli. Pernyataan ini dibuat oleh Martono 2017 yang menyatakan bahwa guru harus menggunakan metode yang tepat dengan modal pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan siswa dan menghindari terjadinya kecewaan yang dialami siswa karena pembelajaran yang menopang. Itu yang sudah ada kurang sekali ada 2 orang. Kategori kurang sekali menunjukkan tingkat motivasi belajar yang sangat rendah yang mencerminkan minimnya minat, senang dan keterlibatan dalam pembelajaran. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya variasi metode pembelajaran serta tidak ada dorongan motivasi baik dari dalam diri siswa.
Nah, pernyataan ini didukung oleh Susanti yang menyatakan bahwa pendekatan pengajaran yang monoton, kurang bervariasi, bersifat repetitif dan tidak melibatkan interaksi yang menarik. Pengajaran yang monoton biasanya sedikit berjalan dari siswa, akibatnya anak menjadi bosan, tertarik dan kurang termotivasi. Kurang sekali diakibatkan karena kurang variasi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dan juga bisa terangkat dari faktor motivasi dari siswa tersebut. Ya. Berikut ini ada perhitungan untuk kategori acuan penelitian itu. Skor lebih dari 1, 52,5 mendapatkan skor baik. Skor 135 sampai 152,5 mendapatkan cukup dan seterusnya. Lanjut. Ini hasilnya dari hasil observasi. Lanjut. Nah, selanjutnya juga ada tes bakat. Di sini saya tes bakat menggunakan instrumen tes bola voli passing bawah yang menggunakan tembok sebagai sasaran utama untuk passing bawah berjarak 3 meter. Lanjut. Ini 3 meter untuk daerah dindingnya untuk sasaran passing bawah. Lanjut. Nah, berdasarkan hasil observasi, lanjut, didapat hasil rata-rata 11, bahan baku 6, skor tingginya itu 26 dan skor terendah itu 3. Lanjut. Nah, ini persentasenya yaitu baik sekali ada 1 orang, baik 5 orang, cukup 6 orang, kurang 9 orang dan kurang sekali 0. Nah, berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa kategori baik sekali ada 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penguasaan teknik passing yang matang. Keberadaan hanya 1 siswa dalam kategori ini mengidentifikasikan bahwa tingkat bakat voli yang sangat menonjol masih relatif jarang ditemukan pada kelompok sampel yang saya teliti. Nah, pernyataan ini didukung oleh pernyataan Sitinjak 2025 yang menyatakan bahwa penguasaan teknik passing menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas pemain. 1 orang tersebut dari banyaknya sampel yaitu sudah menguasai teknik bawah secara optimal lah untuk bisa mendapatkan skor baik sekali, yang dimana skor ini dapat mengidentifikasi bahwa masih relatif jarang dalam sampel tersebut bisa menguasai teknik passing bawah dengan baik. Selanjutnya juga ada baik dengan 5 orang. Berdasarkan hasil tes, siswa dalam kategori ini mampu melakukan passing dengan arah yang relatif tepat. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Ramadan 2023 bahwa ketepatan passing merupakan keterampilan dasar yang paling penting dalam bola voli. Ketepatan ini penting karena arah bola saat kita melakukan passing itu sangat penting dalam melakukan permainan bola voli. Selanjutnya ada cukup pada 6 orang atau 29% siswa pada kategori ini masih mampu melakukan passing ke arah sasaran, tetapi kesalahan gerak yang mempengaruhi kontrol bola masih sering terjadi. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Sirika 2025 bahwa gerak mikro dalam passing bola memiliki peran krusial dalam meningkatkan kontrol dan stabilitas bola. Nah, kontrol dan stabilitas bola ini sangat dipengaruhi oleh gerak tubuh kita, baik gerak mikro dan sebagainya. Kesalahan kecil saja dapat mempengaruhi kontrol dan stabilitas bola dalam passing. Selanjutnya ada kategori kurang sebanyak 9 orang. Sebagian besar siswa berada pada kategori kurang dan skor 2-8 yang menunjukkan rendahnya kemampuan teknik passing bola voli. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi siswa. Pernyataan ini dibuat oleh Simon juga dalam Syafira 2025 yang menyatakan bahwa kegagalan dalam pembinaan olahraga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minimnya dukungan finansial, keterbatasan fasilitas latihan, serta rendahnya motivasi atlet. Nah, kenapa kebanyakan dari sampel mendapatkan skor kurang? Karena ya tadi menunjukkan bahwa sampel dari 9 orang tersebut menunjukkan kurangnya motivasi dalam pembelajaran bola voli. Lanjut. Nah, ada kategori kurang sekali ada 0 orang. Tidak ditemukannya siswa pada kategori kurang sekali meskipun sebagian besar siswa berada pada kategori kurang atau rendah. Mereka tetap memiliki pemahaman awal dan keterampilan motorik dasar yang memungkinkan untuk dikembangkan. Nah, ini diperkuat oleh pernyataan
Ruiz dalam ADRI 2024 yang menyatakan bahwa keterampilan motorik dasar yang merupakan kompetensi dasar untuk melakukan aktivitas fisik dan gerak khusus termasuk gerakan dalam olahraga di masa depan. Keterampilan motorik dasar menjadi dasar untuk mewujudkan gerak yang benar serta kemampuan gerak, terutama dalam olahraga. Nah, ini berikut perhitungan acuan penilaian kriteria. Ada kategori baik sekali lebih dari 20, baik kategori baik berada pada rentang skor 14 sampai 20, kategori cukup 8 sampai 14, kurang 2 sampai 8, kurang sekali, kurang dari 2. Nah, ini hasil dari pengkriterian penilaian berdasarkan acuan penilaian. Terus ini daftar pustaka. Nah, ini adalah bukti dokumentasi observasi saya yang dilakukan di SNKNU Cidepet, Arahan, Indramayu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.